Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star FM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Allah akan memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bertemu dengan bulan suci yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di lapisan dunia. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak kita bersalawat, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita adalah salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Sahabat Star FM yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan kali ini kita sangat sering melakukan kegiatan, baik itu kegiatan keseharian yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan hiburan dan lain sebagainya. Namun banyak sekali dari kita yang luput atau terlupa bahwa ternyata segala sesuatunya itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Sahabat Star FM yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kegiatan yang sangat sering kita lakukan, yaitu bermedia sosial. Tema yang saya angkat adalah bijak bermedia sosial di bulan Ramadan. Sahabat Star FM yang dirahmati Allah, banyak sekali kegiatan yang kita lihat, kita lakukan, dan sengaja atau tidak sengaja di media sosial, baik itu Facebook, Instagram kah, bahkan TikTok yang saat ini sangat menjamur kegiatannya dan merupakan sebuah media sosial yang sangat digemari oleh siapa saja, kalangan muda ataupun tua. Namun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di media sosial itu luput dari niat awal sebenarnya apa. Ketika di bulan Ramadan ini niat kita, segala sesuatu kegiatan kita adalah dihitung dan dinilai ibadah, maka sudah baiknya, sudah seharusnya lah kita melakukan dan memaksimalkan juga media sosial kita itu sebijak mungkin, semaksimal mungkin untuk menjadi sebuah ladang ibadah juga. Karena setiap kali kita melakukan, memposting atau memberikan dan menuangkan ide-ide kita, baik apakah itu rasa kangen dengan seseorang, marah dengan seseorang, atau takjub kepada seseorang, itu juga terkadang kita lakukan dengan cara-cara yang berlebihan, atau banyak sekali yang kita tidak pahami, atau bukan tidak paham ya, tidak kita sadari bahwa kita telah melakukan kesalahan yang sangat bukan fatal ya, tetapi banyak kesalahan-kesalahan yang berulang. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa kuntum khairah ummat ukhrijat linnas. Artinya kita umat Islam ini adalah orang-orang atau sebahagian umat yang terbaik, yang nantinya akan diharapkan untuk memberikan dan menyuruh kepada hal-hal yang baik. Nah, begitu juga dengan media sosial. Ada beberapa hal atau etika yang disebut juga dengan etiket yang seharusnya memang ada, kita lakukan dan kita pertimbangkan ketika kita ingin melakukan kegiatan di media sosial. Yang pertama adalah kita mengingat bahwa kegiatan yang ada di media sosial itu adalah kegiatan yang nantinya akan ada reportnya kepada Allah SWT, ada pertanggungjawabannya. Jika misalnya kita kesal dengan seseorang, kemudian kita membuat status kah, atau kita membuat postingan kah di wall kita gitu ya, yang karena memang kita emosi, kita menyebutkan satu kata-kata yang terkadang memang kita harus mengulang untuk tidak melakukannya. Misal ada bahasa yang mengejek kah, atau menyudutkan kah gitu kan. Walaupun sebenarnya media sosial ini kan ibarat kita menebar jaring gitu ya, menebar umpan, ada yang tertangkap, ada yang tidak. Sebenarnya kita ingin menembak si A nih, ternyata yang terkena adalah si B. Apakah kita salah? Tidak. Mungkin saja postingan yang kita buat berlebihan. Jadi karena media sosial ini nanti akan memiliki report kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus juga memberikan kata-kata yang khairah gitu, kata-kata yang memang benar-benar bisa menyentuh pikiran orang, yang ujung-ujungnya adalah kepada ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa media sosial ini adalah media yang nantinya akan dipertanggungjawabkan tadi dan dihisap nantinya. Jadi apapun yang kita lakoni dalam media sosial tersebut
bukan hanya hal-hal yang biasa saja, tidak, tetapi sesuatu hal yang pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin bermedia sosial, maka kita harus melakukan dan mempertimbangkan apa yang kita posting nantinya akan dihisap atau akan dinilai Allah sebagai nilai ibadah. Banyak kegiatan yang sebenarnya bisa kita lakukan pada kegiatan khususnya di Ramadan ini, seperti postingan misal membuat menu. Kan terkadang ibu-ibu agak susah atau agak bingung mencari ide menu atau takjil yang sebenarnya sederhana, tapi karena kita dalam keadaan yang tidak fokus karena berpuasa, kita sering mau masak apa ya. Apa salahnya kita melakukan atau memposting menu-menu yang nantinya akan bisa menjadi masukan bagi ibu-ibu atau bagi siapa saja yang berteman atau bisa melihat postingan kita. Kemudian yang ketiga, etika yang kita lakukan adalah ketika kita ingin atau mendapatkan sebuah berita, kemudian kita ingin memposting ulang, maka cross check lah berita atau sesuatu hal yang kita dapatkan, sehingga ketika kita repost ulang tidak akan menjadikan informasi itu sebagai sebuah sasaran untuk menjadikan orang tersesat. Terkadang ada di ini lagi trending ini ya, jadi kita repost ulang gitu, tapi ternyata informasi yang kita sajikan adalah informasi hoax atau informasi yang sesat dan menyesatkan. Ini pastinya sangat membuat kerugian banyak orang. Kemudian selanjutnya, bahwa media sosial ini adalah merupakan sebuah media ibadah. Jadi segala sesuatu yang kita posting nantinya, segala sesuatu yang kita pilih kata-kata itu juga wajib bernilai ibadah nantinya kepada kita dan juga kepada orang lain. Akhir kata saya ucapkan selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat Star FM sekalian. Kemudian jadikanlah media sosial kita sebagai media ibadah dan bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan semuanya kita posting ya, jangan semuanya mau kita banting apakah perasaan atau apapun itu sehingga membuat orang-orang lupa diri atau bahkan kita sendiri berlupa diri dengan media sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang kembali suci nantinya setelah Idul Fitri. Saya akhiri kata dengan wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.